please put your hand like this. Oke, semua tarik nafas. Tarik nafas, tahan, kemudian lepaskan. Kembali, inhale, tahan, kemudian wabarakatuh. Baik, hari ini seperti biasa kita akan berbahasa Inggris. Before we are going to study, I ask you, Alul Rabbani, would you like to lead your friends to get prayed? Bisa berdoa? Please, before we start the lesson, let us pray together. Pray start. Pray finish. Greeting to the teacher. Good morning. Baik, before we are going to discuss about our topic today, better for us to practice the stop. Sebelum kita diskusikan topik hari ini, ada baiknya kita akan melatih teknik stop untuk merelaksasikan saraf-saraf kita semua yang sudah belajar dari tadi, ya, sehingga akan memperbarui fokus kalian. Bisa kita mulai? Oke. Now, please put your hand like this. Oke, semua tarik nafas. Tarik nafas, tahan, kemudian lepaskan. Kembali, inhale, tahan, kemudian lepaskan. Next. Sekali lagi, inhale, tahan, lepaskan. Oke, yang baik, Alul, yang baik. Inhale, tahan, next. Oke, dalam teks report ini kita akan mempelajari terkait dengan binatang persilangan. Ya, yang mana kita memilih ada 4 binatang. Yang pertama zombie, lion, tiger, and savannah. Then you have write down the animals that you want. Ya, beberapa hewan yang kamu suka itu sudah kamu tulis. Sekarang kita bagi siapa yang berminat pada binatang itu. Yang pertama, Gip, Afrizal, mana Afrizal? Kalau Gip kelompoknya di sana ya, mana Afrizal? Ya, kelompoknya di sana. Gip kan yang kedua kan? Di situ Zongki. Jadi si Zongki, Gip itu juga. Kemudian Liger and Savannah. Di sini ya. Jimat Liger di sana. Di kelompokmu itu. Media Stuti mana? Liger. Oke. Apa lagi? Di sana. Pembicara market. Nurafikan, Savannah di sini. Kemarin kasama Roble tadi. Bisa itu please. Every Putri, Liger. Raga, Gip, Dinda Susanti mana? Savannah, Sahid, Zongki.
Hi guys. Come on. Selesai. Ayo cepat. Jangan nih. Firdaus. Give. Jarul. Siapa? Tiger. Imam. Zongki. Asturi Dani. Give. Sayyidah Putri. Sapana. Alul. Tiger. Fadila Indah Izara mana? Zongki. Dede Bayudin. Give. Sit down, please. Sit down, please. Baby, give. Nikita, Savana. Citra, give. Nizar, Tiger. Husnul, Tiger. Nurul Tiger. Hello, introduce myself. My name is Citra Amalia Lestari. I will present the text result of the report that I made about Gip. Gip, the sheep goat hybrid called Gip or Shot, is descended from sheep and goats. Although sheep and goats look alike and can be bred, they belong to a different genera within the Caprina subfamily of the Bovidae family. She belongs to the genus Ovis and has 54 chromosomes, while goats belong to the genus Capra and has 60 chromosomes. At the Botswana Ministry of Agriculture in 2000, a male ram impregnated a female goat to produce live offspring. It has a coarse outer coat, a saggy inner fur, long goat-like legs, and a heavy body like a sheep. Although not fertile, hybrids have a very active libido, even if the ewe and female are not in heat. In March 2014, a hybrid female ewe was born on a farm near Göttingen in Germany. Also in March 2014, a female hybrid male was born in Ireland. There have been cases of live births of twin gibbs reported on farm in Ireland in 2018. Gibb has characteristics including having the same basic shape, namely a snout with a blunt tip, one or more horns, oval or pointed ears, different necks and lines, and a tail that varies in length and the thickness between species. Gibb is also a mammal and is Bovidae family. Gibbs function as animal pets. The fur is used for material manufacture of goods such as wool. Gibb to serve to be used as food such as satay, meat soup. Gibb has an aggressive character and coward. Gibb live in caves, mountains, even around residential areas. Gibb like to run and really like to eat leaves. Gibbs are herbivorous. Thank you. In today's video, we are going to talk about a real breed, the cow, the ace of many cat fancies around the world. Savannah cat. The Savannah is a hybrid cat breed. This is a cross between a serval and domestic cat. The Savannah cat is tall and long with a compact and slender shape. Because of its slender and flexible body, this cat movements are very agile.
The movements of the savannah are similar to the agility of the tiger. The savannah legs are quite long, strong, and muscular. Savannah have a unique characteristic, namely the size of their forelegs is slightly shorter than the hind legs. The coat of the savannah cat is not long but thick. The savannah cat's ears are triangular in shape. Which stands upright, savannah has sharp canines almost like a tiger. Savannah cats have high intelligence, high curiosity, love to notice, and are always aware of their surroundings. Savannah is also very friendly, kind, social, easy to train, obedient, not aggressive, but not shy, and very loyal to its owner. Such as loyal to dogs, Savannah also very happy to learn how to open doors, closets, and things other. The Savannah is famous as a cat that can jump high, which can be as high as 2.5 meters. What is unique about the Savannah is when the Savannah feels very happy, so the stretch will wag its tail. Savannah can also his like serval. The Savannah cat is the ideal pet for people who can keep a dog but want an active and attractive pet. Previously, it was said that the Savannah cat is one of the most expensive cats in the world. According to the Chicago Morning Star, the price of a Savannah cat can be as high as $25,000 or around 315 million rupiah. The difficulty in breeding the Savannah and the success rate are the reason why they are so expensive. Okay, everybody, now we are listening to Savannah's group. We will presentate us about Savannah as animal breeding. Please, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can presentation of managing savannah. The species of savannah is they are natural mammals, living countries, and savannas come from United States of America. Emotional characteristic is playful, adventurous, and loyal. The habits of savannah is savannah usually hugs the text of his human friend. Physical characteristic of savannah is this savannah has the appearance of a leopard of expressive eyes, bright color, solid black spots on its fur and big ears. Habitat of savannah is savannah lives in shade and in home of its human friend. Then the function of savannah is as a pet, as an ornamental animal, and as a cultural animal. Thank you for that. Okay, give applause to Miss Putri. Now, is there anybody want to present? Kita? Ya, silakan. Silakan dipresentasikan lagi. Savannah cat functions as an ornamental animal, as an pet, habits in water, and are easily trained to walk on leash with the harness and play exhibit such effects. Emotional characteristics: high intelligence, high curiosity, happy to be careful, always aware of the poor communication, very friendly, kind, like to social, easy to develop, obedient, not aggressive, but not shy, very loyal to its owner. Physical characteristics: tall, long, and slender, has movement, has long legs, has thick fur, has triangular shaped ears, has sharp teeth and fangs. Habitat: live near thickly planted trees and rivers in the savanna of southern and southern Africa. Owners' homes. Species: they are natural mammals and hybrid cat breeds. Okay, give applause to Nikita. Now, please give any question to Savannah's group. Silakan berikan pertanyaan pada kelompok Savannah. Kelompoknya
Jumrah dan teman-teman kelompok Liger, apa ada pertanyaan? Semua? Kartu. I will ask you one question. Very good. What is the animals look like? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will give you question. What is the animals used to? I will give you a question. What is the animal like to do? What is the animals like to do? First question from Zahra. Okay, good. What is the animals look like? The savanna has the appearance of a leopard or expressive eyes, bright color, solid black spots on its fur, and big ears. Are you understand? I will answer of a three question. What is the animal used to? The animal used to as an ornamental animal and as a pet. As and fat. Okay, good. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang refleksi kegiatan belajar bahasa Inggris. Pertama, pilihlah salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan Anda setelah mempelajari materi ini. Opsi 1, senang. Kedua, apa yang sudah Anda pelajari, teks report, prosedur, teks lagu, dan sebagainya. Apa yang belum Anda kuasai, teks prosedur, karena banyak sekali teksnya. Tetapi kalau teks report saya sudah mengerti. Tuliskan hal yang menarik dari aktivitas kelompok pembelajaran yang sudah dilakukan. Tuliskan alasannya. Kerjasama dalam kelompok, karena saat itu kita mengeluarkan pendapat dan ide masing-masing. Tuliskan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Tuliskan alasannya. Pertama, saat kelompok kurang kompak dan ada yang tidak bekerja. Kedua, kurangnya percakapan bahasa Inggris antara siswa-siswi, jadinya sedikit kaku dalam bahasa Inggris. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pendapat saya tentang refleksi kegiatan belajar bahasa Inggris. Yang pertama, pilihlah salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan Anda setelah mempelajari materi ini. Opsi 1. It means you are happy learning English, ya. Kalau satu, kalian senang belajar. Ya. Nomor 2, apa yang sudah Anda pelajari? Yaitu tentang pengertian teks report dan konsep mind mapping. 3, apa yang belum dikuasai? Sejauh ini alhamdulillah sudah menguasai. Tuliskan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Tuliskan alasannya. Hal yang menarik yaitu ketika belajar berkelompok dan masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan dan opininya masing-masing. Yang kedua, belajar menggunakan aplikasi kuisis dan tuliskan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Tuliskan alasannya. Ketika teman kelompok tidak membantu mengerjakan tugas kelompok, jadi nilainya akan berkurang ke setiap kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan refleksi kegiatan belajar bahasa Inggris. Pilihlah salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan Anda setelah mempelajari materi ini. Ayo, selesai biar kita pulang. Apa yang sudah Anda pelajari? Tentang teks naratif, prosedur, teks report, dan teks lagu serta congratulation. Apa yang belum dikuasai? Yang belum dikuasai yaitu pelajaran tentang teks naratif. Tuliskan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Tuliskan alasannya. Ketika belajar dengan menggunakan HP yaitu dengan aplikasi Quizzes, karena proses belajarnya mudah dan simpel.
Tuliskan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang tidak menarik ketika ulangan dadakan, karena belum sempat mempelajari materinya. Good. Jujur ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam hal ini, saya akan mengungkapkan perasaan saya dan pembelajaran yang saya dapatkan selama perencanaan, pelaksanaan, serta rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya di kelas saya ke depan. Apa yang saya rasakan dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu sangat luar biasa. Saya belum pernah merasakan bagaimana sebuah metode pembelajaran itu mampu memenuhi seluruh kebutuhan siswa. Artinya bahwa dalam pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa yang senada dengan apa yang disampaikan dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasannya pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat peserta didik sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan memperbaiki lakunya. Oleh karena itu, kembali saya katakan bahwa saya merasakan sesuatu hal yang luar biasa, sangat senang dengan penerapan metode pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian apa yang saya peroleh dari pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, tentunya ada suatu keberagaman antara murid, di mana murid yang satu dengan murid yang lainnya memiliki keberagaman tingkat pengetahuan, keberagaman pemahaman. Nah, dalam hal ini kita mampu atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, dengan hadirnya pembelajaran diferensiasi ini, murid-murid yang katakanlah slow learner atau panic zone, kemudian learning zone dan juga drone zone itu bisa dipetakan dengan baik dan bisa mempelajari materi-materi pelajaran menggunakan 3 aspek, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Manakala dalam sebuah pembelajaran murid-murid yang dalam kategori slow learner atau mungkin yang pemahamannya lambat, itu akan diberikan sebuah tutor sebaya. Dalam suasana diskusi itu akan diberikan sebuah tutor sebaya oleh teman-temannya sesuai dengan klasifikasinya itu. Oleh karena itu, disinilah letaknya pembelajaran sosial emosional yang berusaha berempati kepada temannya untuk membantu dalam memperbaiki pemahaman atau mencoba untuk meluruskan pemahaman teman-temannya dalam pembelajaran. Katakanlah dalam teks, pembelajaran dalam teks report. Kemudian yang kedua, yang saya rasakan selama perencanaan, pelaksanaan, dan rencana perbaikan di depan, selanjutnya dalam perencanaan. Dalam membuat perencanaan pada pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, kita membuat rencana pembelajaran seperti sedia kala, namun kita sisipkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi yang memuat diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Dan beberapa teknik yang bisa sebagai penanda untuk pembelajaran sosial emosional, yaitu bisa digunakan pada video saya, bisa dilihat menggunakan teknik mindfulness atau mungkin teknik stop seperti meditasi, dan pada akhir pembelajaran bisa juga dilaksanakan teknik tersebut dan juga refleksi dalam sebuah pembelajaran. Nah, hal-hal yang demikian ini tentu akan menambah kualitas pembelajaran dalam kelas. Oleh karena itu, saya berharap pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional tidak saja dilakukan pada waktu pembelajaran, tapi juga dilakukan pada saat
penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, maupun pada saat pelaksanaan ujian praktik, di mana selama ini penyeragaman materi-materi ujian praktik dalam satu kelas yang belum semuanya itu diidentifikasi bahwa anak memiliki keseragaman pemahaman. Oleh karena itu, kedepannya di dalam kelas atau mungkin di sekolah, kita berusaha untuk menganjurkan, memberikan informasi bahwa pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini patut untuk diterapkan dengan baik karena akan berimplikasi secara positif kepada perkembangan dan pemenuhan kebutuhan siswa. Begitu juga pada pelaksanaan ujian praktik, bisa saja kita laksanakan pembelajaran diferensiasi atau ujian sekolah berdiferensiasi. Itu semua untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa ada paksaan pada suatu materi, tanpa ada paksaan, tanpa ada diskriminasi pada keberagaman pemahaman siswa yang menimbulkan mereka menjadi tidak paham, tidak percaya diri, dan juga menjadi sesuatu siswa yang kurang termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, dalam pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini, ada baiknya kita menerapkan pada saat pembelajaran di kelas dan juga pada saat ujian praktik. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.